Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala atammani akmalil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, Ensiklopedia Adab Islami, dan kita masih pada bab yang berkaitan dengan bab adabul aql, yaitu adab di dalam makan. Kita masih pada poin yang kedua, yaitu adabul asna'il aql, adab ketika kita itu sedang makan. Terakhir kita sampai pada poin yang ke 25. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-26. 25 itu tasghirul luqmah, betul? Mengecilkan suapan. Hah? Lalat terjatuh dalam gelas. Oh, 26 kan? 26 sekarang kan? Iya. Oh iya, betul. 25 itu terakhir itu yang berkaitan dengan tidak mencampur antara kulit, biji dan ya pada satu tempat kan. Nah sekarang kita masuk ke poin yang ke-26. Idza waqa'at dzubab fil ina, ya apabila lalat itu jatuh dalam ina. Ina itu ya kayak gelas, kayak bejana gitu loh. Pokoknya tempat-tempat yang digunakan untuk mengisi air, biasanya itu disebut dengan ina. Ya. Kalau di tempat saya ina itu artinya ibu. Iya, ina. Baik. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Imam Bukhari nomor hadis ada 3320. 3320. Kemudian nomor yang kedua 5782 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum," apabila lalat terjatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, apa yang harus dilakukan? Apakah dibuang minuman itu? Apa yang harus kita lakukan? Falyamishu tsumma yunzihhu, maka hendaklah ia mencelupkan lalat itu, kemudian barulah ia membuangnya. Tunggu, dicelupkan dulu baru dibuang, bukan langsung diangkat. Mau kayak gitu? Pernah? Sering kan?
lalatnya diminum ya? Enggak. Ya. Jadi kalau ada lalat yang masuk ke minuman salah seorang di antara kita, jadi lalat itu dicelup dulu, baru diangkat, ya, baru diangkat, dicelup dulu baru diangkat. Kenapa demikian? Fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra dawa. Karena di salah satu sayap itu terdapat penyakit, di satunya lagi terdapat obat. Ini Nabi yang ngomong, Bu. Ini bukan apa namanya, istilahnya apa ya bahasanya ya? Bukan medis yang berbicara pada waktu itu, tapi Nabi yang berbicara pada waktu itu. Dan Nabi berbicara dengan wahyu. Nabi itu berbicara dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Gak mungkin Nabi menyuruh perkara tersebut kalau bukan Allah yang menyuruhnya. Sama seperti minum kencing onta itu. Nabi yang menyuruh kita, karena itu perintah dari Allah. Kenapa hanya kencing onta? Kenapa kencing yang lainnya tidak? Itulah rahasia di sisi Allah Ta'ala. Ada hal-hal yang terkadang secara logika itu tidak bisa kita nalar. Maka disitulah kita itu mengedepankan yang namanya iman. Kita beriman kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar kita, Bu. Tetapi iman di situ yang berbicara. Contoh misalkan ya, wanita haid di bulan Ramadan 7 hari yang disuruh qadha puasa atau sholat? Hah? Puasa. Sholatnya diqadha atau enggak? Enggak. Padahal kalau kita pikir utama mana, sholat atau puasa? Sholat. Tetapi sholat tidak disuruh untuk diqadha. Nah, itulah hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita, maka hendaklah kita itu beriman dan mengedepankan iman kepada Allah. Makanya orang Islam itu, Bu, disebut secara bahasa dan istilahnya itu adalah istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Terutama dalam hal-hal yang itu tidak masuk di dalam akal kita. Ya kayak ini lalat ini. Padahal kalau dipikir ya lalat itu kan ngapunten nggih, itu paling sering hinggap di mana? Di tempat yang kotor. Itu lalat. Berbeda dengan lebah. Lebah itu dia akan hinggap pada tempat-tempat yang terbaik. Dia hanya akan mengambil saripati terbaik dari bunga-bunga yang dia singgahi. Tetapi kalau lalat, iya, umumnya lalat itu tempat hinggapnya itu di tempat yang kotor, ya, di tempat yang kotor. Nah, tapi di sini yang berbicara adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dikatakan di sini, waqad athbata tibbu al-haditha sihhata dzalik, dan ternyata para ahli kesehatan dalam hal ini yaitu para dokter telah membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini. Ya, baru setelah itu muncul penelitian-penelitian tentang lalat ini. Baru mereka mengatakan iya, di dalam lalat itu terdapat obat. Maka benarlah sabda Nabi SAW. Jadi yang membenarkan itu ilmu medis, bukan hadis yang membenarkan medis, tapi medis yang membenarkan hadis. Karena hadis duluan baru datang ilmu medis. Ya. Baru datang ilmu medis. Baik. Itu poin yang ke-26. Yang ke-27. Nah, ini penting yang 27 ini. Ib'al zaujati bil yad, menyuap istri dengan tangan. Pernah disuapin sama suaminya, Bu? Enggak. Aduh, Ibu kenapa
Kalau ibu udah pernah disuapin suami, ibu pun udah pernah nyuapin suami. Waduh, rumah tangga ibu ini memang gak romantis berarti ya. Nah. Kalau sakit aja pengantin baru ya. Emang kalau sudah pengantin tua gak boleh suap-suapan? Emang suap-suapan itu hanya berlaku bagi pengantin baru? Oh repot kalau gitu Bu. Ya, pengantin boleh sudah 30 tahun, tapi kan rasanya tetap seperti 30 hari. Itu Bu. Ya, cobalah pulang-pulang ke rumah suami. Saya yakin kalau ibu pulang ke rumah suami ini, nanti makan ibu suami ini, pasti suami ibu akan bilang, ini kesambet saya tadi mana ini? Ya. Tinggal ibu jawab, ya aku melaksanakan sunnah Rasul gitu. Kalau menyuap suami atau disuap suami nggak pernah, apalagi menjilat tangan suami, lebih nggak mau ibu itu. Oh, repot sudah ini. Iya. Baik. Jadi harus ada istilahnya suap-suapan, tetapi ya jangan dibuka umum juga suap-suapannya. Maksudnya ketika lagi di rumah gitu loh, makan di rumah, ya disuapin gitu kan. Kalau di luar itu kayaknya untuk mempertontonkan kemesraan itu sebaiknya dihindari, karena itu akan menimbulkan hasad. Apalagi kalau yang melihat kita itu memang adalah orang yang sudah hasad sama kita, dia akan tambah hasad melihat kita mempertontonkan kemesraan kita di hadapan umum. Tapi kadang-kadang ya manusia ini ada rodok-rodoknya juga memang. Ada sengajanya juga dipertontonkan gitu loh. Ya. Karena dia tahu yang ada di situ tuh orang yang nggak suka sama dia. Akhirnya ya sekalian aja. Ya jangan gitulah Bu. Kasihan. Apalagi yang jomblo-jomblo itu kan kasihan. Ya, yang melamar sampai 5 kali ditolak itu loh. Kan repot itu. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1295. 1295. Sedangkan Imam Muslim 1628 dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa kata beliau? Wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha ya wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan infak yang hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah, kecuali engkau akan diberi pahala atas perbuatan tersebut, meskipun sesuap nasi yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Tuh disuapkan Bu, ya disuapkan ke mulut istrinya. Nah itu sunnahnya itu menyuapi istri. Sebenarnya babnya ini ke bapak-bapak sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa dibalik gitu loh. Suami menyuapi istri, istri juga menyuapi suami. Iya. Menyuapi suami. Ya, biar timbul rasa cinta. Ya, semakin bersemi bunga-bunga asmara di antara pasangan suami istri. Saya mencoba untuk puitis ya bahasanya.
Jangan-jangan ibu-ibu ini sudah tidak mengerti arti puitis, arti romantis ini ya? Hah? Sudah bukan usianya ya? Sudah bukan usianya. Ibu tuh harus mencontoh Ummu Salamah dengan Abu Salamah gitu loh. Ummu Salamah itu kalau suaminya marah dipegang tangan suaminya bilang, "Mas, aku tidak akan tidur malam ini sampai engkau ridho kepadaku." Tetapi kalau ibu-ibu sekarang mah beda. Suaminya marah, istrinya ikut marah. Kalau gitu ya wis Mas, jenengan tidur di luar aja. Saya sering dapat curhatan seperti itu. Alhamdulillah saya belum pernah. Ya. Jadi kasihan gitu loh. Kadang-kadang bapak-bapaknya suka curhat gitu, Ustaz, ya istri saya ini. Oh ya udah Pak. Ya sudah sabar. Istri kita itu bukan Ummu Salamah, sebagaimana kita juga bukan Abu Salamah. Kita bukan Abu Salamah. Baik. Jadi ya sekali-sekali lah untuk menyuapi apa namanya, saling suap lah, mungkin lagi makan gitu kan. Ya, kalau tidak mau pakai tangan ya pakai sendok, tapi lebih afdolnya itu pakai tangan. Ya, lebih afdolnya itu pakai tangan. Baik, berikutnya yang ke-28. Di antara adab tatkala kita hendak makan, ketika lagi makan, ayyuqaddimal insanu ta'ama lil jalsin, memberikan atau menyuguhkan makanan kepada orang-orang yang sedang duduk. Ya. Misalnya kita lagi duduk di satu tempat, satu meja makan ya, nggak apa-apa kita ambilkan untuk kita suguhkan kepada orang lain dulu. Itu adab. Sebelum kita mengambil, jadi upayakan ada basa-basi gitu loh, Pak monggo gitu kan. Yang penting sudah ditawarkan, itu ada. Urusan orang itu mau menerima atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting sudah menawarkan. Kadang-kadang kita ini kalau sudah lapar ya, lupa kiri kanan depan belakang itu. Kita langsung ngambil sendiri. Apalagi kalau lauknya itu enak dan itu lauknya itu sedikit. Langsung tuh. Gak peduli. Setelah itu bilangnya apa? Afwan ya Om, saya jalan duluan. Jalan duluan gitu. Makan dulu maksudnya. Banyak yang kayak gitu kadang-kadang. Ya. Paling gak ambil piring dikasihkan gitu kan. Biasanya kalau kita makan prasmanan gitu loh, ada ngantri, gak apa-apa ngambil piring kasih orang di samping kita. Kalau kita kenal, kalau tidak kenal ya udah usah. Ya. Ini kondisinya kalau kita kenal orangnya, kita suguhkan makanan itu. Ya. Suguhkan makanan tersebut kepada mereka, berikan. Itu ada. Apalagi kalau lagi makan satu keluarga gitu kan, kumpul gitu kan. Ya. Karena ini bagian dari kita isar tuh. Isar itu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Dan itu perlu untuk dibudidayakan. Kalau budidaya itu hewan ya, apa? Makhluk. Dibudayakan di dalam diri sifat isar mendahulukan orang lain. Ya, Ibu pernah dengar kisah tentang 3 prajurit yang saling mendahulukan orang lain? Pernah kan? Prajurit yang dalam kondisi terluka parah, mereka minta minum. Prajurit yang pertama minta, didengar ada prajurit kedua, disuruh kepada yang kedua. Didengar ada prajurit yang ketiga, disuruh pergi ke prajurit yang ketiga. Sesampai di prajurit ketiga meninggal, balik kedua meninggal, balik ketiga meninggal. Maka diceritakan oleh Nabi SAW, semua mereka itu masuk ke dalam surga. Itu karena mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Sebenarnya sikap isar itu bisa kita terapkan dalam segala aspek kehidupan. Contoh yang sering Ibu lakukan nih, budaya ngantri membayar di kasir. Kadang-kadang kita itu suka jalan kemudian bersamaan datang ke kasirnya dengan orang lain, betul beda?
baru kita berikan kesempatan. Setelah itu baru kita, ya. Setelah itu baru kita. Itu yang afdal seperti itu. Itu ihsan. Hah? Kenapa? Ya cari kasir lain, Bu. Insya Allah, Bu, banyak hikmahnya, Bu. Saya sering kayak gitu kok. Banyak hikmah yang kita dapatkan. Ya, di balik semua itu tuh banyak hikmahnya. Kecuali kalau dia mempersilahkan kita duluan. Karena mungkin dilihat belanja kita itu lebih sedikit, nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Ya, kalau bisa cari kasir yang lain itu lebih bagus. Belajar untuk memiliki sifat tawadu. Ihsan itu mengajarkan kita sifat tawadu, rendah diri menjadi orang. Perkara-perkara seperti itu tuh sepele sebenarnya, tapi masya Allah dampaknya besar di sisi Allah Ta'ala. Coba sekali-sekali. Taib. Jadi menyuguhkan kepada orang yang sedang duduk makanan. Yang ke-29. Yang ke-29 di antara adab ketika sedang makan, yaitu an yadul hadirin bil akal, mempersilahkan para orang-orang yang hadir untuk makan. Ya, misalkan kita sedang mengundang nih, makanannya sudah siap, maka dipersilakan, monggo silakan gitu kan. Kalau lagi ada acara misalkan nih, dipersilakan orang itu untuk makan, silakan makan gitu kan. Ya. Jadi mempersilakan gitu. Ya. Dipersilakan. Apalagi kalau ada tamu di rumah, kalau hidangannya sudah siap, maka silakan, dipersilakan orang tersebut untuk makan. Ya. 30. Nah, ini masuk ke pembahasan tadi, yaitu al-ihsan, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah katakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Di antara sifat orang-orang beriman, dan ini sifatnya orang-orang muhajirin, mereka sifatnya orang-orang ansor, maksudnya afwan. Sifat orang-orang ansor dalam ayat ini Al-Hasyr ayat 9. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, padahal mereka juga butuh akan hal tersebut. Kan itu dilakukan oleh para sahabat Ansor ketika muhajirin datang ke Madinah. Mereka memberikan harta kepada mereka, berbagi kepada orang muhajirin, padahal mereka butuh juga dengan harta tersebut. Tetapi mereka mendahulukan orang-orang muhajirin tersebut. Maka jadilah Allah Ta'ala memuliakan orang-orang Ansor. Makanya nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, Allah muliakan mereka. Sa'ad bin Mu'adz Allah jadikan bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah, maka Sa'ad bin Mu'adz menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, aku punya tanah, kamu garap setengah. Aku punya istri, kamu pilih yang cantik. Aku ceraikan, kamu tunggu masa iddahnya, kamu menikah dengan dia. Aku punya harta, silakan kau manfaatkan. Kalau kita di zaman sekarang begitu kan, Pak? Senang kita. Ustaz, ada tanah Ustaz, itu ada 1 hektar, atau ambil 1/2 hektar. Ayo kita ke notaris, kita rubah dulu nih sertifikat.
Ada harta misalkan ya, Ustaz, anak mau kasih antum uang 500 juta. Oh, sekarang, Ustaz, nanti antum bisa berubah pikiran. Apalagi ditawari istri misalkan ya. Ustaz, istri anak nih ada, antum pilih yang mana? Oh, enggak. Afwan, terima kasih. Cari yang lain aja. Kalau sahabat tidak seperti kita, Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan seperti itu kepada dia oleh Sa'ad bin Mu'adz, apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahli wa malik. Semoga Allah merahmati dan memberkahi harta dan keluarga. Apa jawaban beliau itu, Pak? Dullani ala suq. Coba tunjukkan kepadaku di mana pasar. Aku mau kerja. Cari pasar, kerja. Iya. Dia dagang Abdurrahman bin Auf itu. Bayangkan datang ke kota Madinah, tidak punya apa-apa, nggak punya modal. Tahu cara dagangnya Abdurrahman bin Auf itu? Ngambil barang, bayarnya belakangan. Apa istilahnya itu? Jadi saya ngambil barang, nanti bayarnya belakangan kalau sudah laku. Ya, ngebon dulu. Ya, misalkan ada toko besar nih, pengepul lah bahasanya dia. Kita datang ambil ke dia barang dulu, nanti bayarnya setelah laku. Nah, Abdurrahman bin Auf gitu. Dipercaya karena dia sudah seorang mantan pedagang yang terkenal, jujur, dan strategi dagangnya luar biasa. Setahun dia berhasil mengumpulkan harta dan menikah dengan wanita Ansar. Subhanallah. Seiring berjalannya waktu sampai para ulama menyebutkan Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Nah, tapi pelajaran yang ingin disebutkan di sini, bagaimana orang Ansor itu mereka sangat mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri butuh gitu loh. Mereka sendiri butuh. Tetapi dalam masalah urusan-urusan dunia, mereka mendahulukan orang lain. Berbeda dengan urusan akhirat. Giliran ngantri, nyerobot, pingin duluan. Giliran sok sholat yang kosong di depan, persilakan orang. Pak monggo, jenengan. Lo jangan monggo, kita yang masuk. Kalau ada di depan itu sok kosong, silakan kita yang masuk untuk mengisi, bukan kita mempersilahkan orang lain. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, satu, wasari'u ila magfiratin minallah, wasari'u ila magfiratin minallah, ya, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, itu satu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jangan urusan dunia kita berlomba-lomba, urusan akhirat kita sia-siakan. Itu kebalik. Itu bukan konsepnya orang beriman. Konsep orang beriman itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Adapun berlomba-lomba dalam urusan dunia, memperkaya diri dalam urusan dunia, itu bukan sifat orang beriman, itu sifatnya orang kafir. Sifatnya orang non-muslim itu dulu. Dan ini masih banyak yang kita dapati di sebagian kaum muslimin, terutama yang sudah ngaji. Lihat temannya baru beli gamis baru, dia ikut beli gamis baru. Lihat temannya itu beli daster baru, dia ikut beli daster baru. Lihat temannya beli, diikuti, padahal dia belum tentu butuh, dia hanya sekedar keinginan. Ini penting diperhatikan. Jadi dahulukan orang lain sebisa kita. 31. Di antara adab yang dalam kita makan ada ifrat fil akal. Jangan makan berlebih-lebihan. Alias jangan mubazir. Jangan mubazir. Nanti pergi makan ke warung aja, satu meja itu full isinya. Padahal yang dimakan itu cuma 1, 2, tapi mesennya itu loh, gurami terbang, gurami berenang, apalagi tuh,
cumi bakar, terus cumi-cumi apa lagi? Cuminya itu 2, guraminya 2. Nanti es teh, es jeruk, es cendol, es doger, es teler, semua bisa Pak. Belum air mineralnya. Nanti sayurnya, cak kangkungnya, ya taugenya, kemudian itu capcay, nyuhai, semua dipesan. Ya. Tapi dimakan apa? Cak kangkung sama guraminya sedikit. Itu pun satu itu udah habis. Ya. Kalau makanan itu cukup untuk 2 orang, maka makanlah 2 orang, jangan makan 1 orang berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Kadang-kadang itu suka berlebihan. Ya. Kita harus mengukur kadar kemampuan kita makan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, al-mu'min ya'kul fi mi'at wahidin. Seorang mukmin itu dia makan dengan 1 lambung. 1 lambung. Wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ah. Sedangkan orang kafir itu makan dengan sulit bangun untuk ibadah, malas, ngantuk. Coba lihat ketika mau taraweh. Nah, ini nih, pas buka puasa tuh. Coba kalau sebelum taraweh makan berat, ngantuk enggak? Ngantuk. Tapi kalau makan beratnya setelah taraweh, insya Allah tidak ngantuk. Ya, benar makan berat setelah taraweh, tapi takjilnya ini Pak, Bu, Masya Allah, sudah tahu nggak suka kolak, tapi malah beli kolak. Sudah tahu nggak suka es, tapi tetap beli es, karena memang mata itu di bulan Ramadan syahwatnya tinggi mata itu. Beli gorengannya ote-ote, tahu isi segala macam, yang dimakan cuma tempe goreng. Sisanya kemana? Mubadir. Nah, makanya belajar ibu-ibu untuk tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam makan. Sampai-sampai Nabi memberikan kita porsi makan itu apa kata beliau? Kata beliau, fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Kalau memang kalian ingin makan dengan banyak, harus ingat lambung itu dibagi 3, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk berudara, untuk bernafas, untuk udara. Jangan makan sampai kerongkongan. Saya tuh pernah lihat video itu Bu, makan apa coba? Makan Indomie 10 bungkus sendiri. Pernah lihat Bu? Makan Indomie 10 bungkus sendiri itu satu, itu masih biasa itu. Yang lebih ekstrimnya orang yang sama makan nasi padang 10 bungkus. Ibu tahu kan porsi nasi padang itu? Kita nggak ngomong nasi padang yang mahal ya, nasi padang yang umumnya di pinggir jalan itu loh. Itu kan nasinya banyak kan? Itu 10 bungkus habis ya. Subhanallah, itu perutnya kayaknya ususnya besar gitu ya. Lambungnya kayaknya 1 drum itu. Subhanallah. Sudah gitu, yang lebih parahnya ketika makanan banyak datang dipoto, di-share di media sosial. Tujuannya apa? Untuk supaya orang lain tahu saya lagi makan nih, menunya ini. Itu tidak boleh. Karena bisa jadi yang melihat makanan tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu. Dan itu akan menjadikan dia merasa iri karena dia tidak bisa makan dengan makanan tersebut. Iri akhirnya orang lain. Kak. Ya. Iri. Maka jangan suka share-share makanan juga. Kasihan orang-orang yang melihat status ibu
Karena tidak semua yang melihat 100 ribu itu orang-orang yang mampu. Bisa jadi ada orang yang tidak mampu untuk melihat. Nabi berpesan kepada kita, kalau kalian masak, perbanyaklah kuahnya, supaya kalian bisa bagi kepada tetangga. Masak rawon, jadi perbanyak kuahnya. Masak sayur, ya perbanyak kuahnya. Tapi ya ojo teman-teman juga, Bu, nanti kasih tetangga cuma kuah doang gitu kan. Ya kasihlah isinya, dagingnya kalau rawon. Kalau soto taruhlah mie sama mungkin sama apa namanya kubisnya, sama daging ayamnya. Ojo dikasih kuah toh. Ya kasihan. Ya jangan mentang-mentang Nabi bilang perbanyak kuah, beneran kuah dikasih. Tapi kasih isi gitu. Baik, berikutnya yang ke-32. Nih, tinggal 2 poin ini. Menjilat piring. Ibu pernah jilat piring enggak? Tapi kalau di muka umum jangan, Bu. Menyambung aja dah ke poin yang ke-33, menjilat jari. Jadi menjilat piring dengan menjilat, kayaknya kalau jilat jari ini masih mendingan ya. Tapi kalau jilat piring kayaknya ibu nggak mau deh. Nah ini di sini jangan dipahami menjilat itu maksudnya diambil biji piringnya kemudian dijilat-jilat, itu enggak. Jadi sisa-sisanya itu pakai tangan gitu loh. Ya pakai tangan gitu, kemudian baru dimasukin ke dalam mulut. Jadi itu masuk ke dalam kategori nanti sebenarnya nyambung dengan menjilat jari. Menjilat jari nanti maksudnya. Jadi sebelum jari itu dicuci sebaiknya dijilat atau disuruh untuk menjilatkan. Jilatkan suami, Bu. Pernah ibu dijilatkan sama suami? Kalau ibu menjilati tangan suami pernah? Mau atau enggak? Enggak. Apa Bu? Iya. Baik. Kenapa kita diperintahkan untuk menjilat piring dan menjilat jari, Bu? Karena Nabi mengatakan fa innahu la yadri fi ayyi ta'ami takun barakah. Karena kita tidak tahu posisi keberkahan makanan itu di bagian mana. Kita tidak ngerti. Bisa jadi keberkahan makanan itu masih menempel di tangan kita dan kita menjilatnya, di situ keberkahan makanan itu. Untuk kita bisa mengetahui apakah makanan tersebut kita sudah bisa meraih keberkahannya atau tidak, itu bisa ibu ukur dari manfaat makanan itu kalau masuk ke tubuh, apakah dia menjadikan kita semangat ibadah atau enggak. Itu dia cara melihatnya. Kalau menjadikan kita semangat beribadah dengan makanan tersebut, semakin kita sehat, bisa semangat ibadah kepada Allah, berarti makanan tersebut sudah berkah. Tapi biasanya unsur keberkahan yang bisa untuk kita upayakan itu diawali dengan makan itu membaca bismillah dengan tangan kanan, atau sebelumnya kita mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Ini penting, Bu. Karena yang akan masuk ke dalam tubuh itu kalau dia haram, itu menjadikan ibadah kita tidak diterima di sisi Allah. Nah, itu adab yang berkaitan ketika makan. Sekarang kita pindah ke adab berikutnya. Nah, ada pertanyaan. Monggo, Pak. Makanya pakai tangan kidal. Kenapa dengan tangan kanannya? Iya. Kalau dia adalah orang yang kidal, maka tetap dianjurkan makan itu pakai tangan kanan. Ya, tetap dianjurkan makan pakai tangan kanan. Biasanya kadang-kadang kita itu kalau makan misalkan sesuatu yang dia harus dipatahkan dengan dua tangan, itu kan ada bekas makanan itu kan, maka tidak apa-apa untuk
kepiting gitu loh. Kan kepiting itu kan biasanya pakai dua tangan kan? Biasanya kan tersisa bumbu-bumbunya itu di tangan kita, di jari kiri kita, maka silakan untuk menjilat, tidak ada masalah. Selagi kita bisa memastikan tangan kita bersih. Ya, makanya kan kita dianjurkan mencuci tangan sebelum kita makan. Ya. Tetap harus makan dan minum pakai tangan kanan meskipun dia adalah seorang yang kidal. Tetapi kalau menulis tidak ada masalah pakai tangan kiri, karena tidak ada anjuran untuk menulis pakai tangan kanan, tidak ada anjuran. Ya. Tapi kalau bersalaman diusahakan dengan tangan kanan. Ya. Jadi benar-benar diupayakan dengan tetap menggunakan tangan kanan. Nah, sekarang kita pindah ke adab berikutnya, yaitu adab yang berkaitan dengan ma ba'dal faraghi minal aql. Adab setelah makan. Jadi setelah makan itu ada adabnya yang perlu kita perhatikan supaya makanan yang kita makan itu bisa menjadi suatu keberkahan di sisi Allah. Pertama, bersyukur kepada Allah atas makanan yang kita makan. Ya, kita bersyukur. Ya. Di antara yang dianjurkan untuk kita mengucapkan ketika kita selesai makan, yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Itu nanti kalau ibu-ibu ada bukunya di situ nanti bisa minta tolong untuk catatkan doa ini. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan, minum dan memudahkannya untuk dicerna serta memberikannya jalan keluar. Ini diantara doanya, Bu. Ya. Ini diantara doanya yang pertama, yaitu kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya. Atau yang kedua, diantara doanya Nabi SAW bersabda, alhamdulillah, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang melimpah, baik dan mengandung keberkahan. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan dan melepaskan dahaga kami, ghairu maghfiyin wala maghfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, dan tidak menahan dan yang senantiasa dibutuhkan, ya, tidak menahan anugerahnya, tetap diperlukan dan tidak dapat ditinggalkan wahai Rabb kami. Ini doa ini panjang ya. Nanti ibu bisa lihat sendiri doanya tersebut dalam buku yang diajarkan oleh yang ditulis oleh penulis di sini. Kalau ada di temannya nggak apa-apa, itu nanti ibu bisa catat. Ya. Cuma intinya, Bu, dari doa-doa yang banyak ini, jenengan kalau habis makan itu baca doa biasa aja, nggak apa-apa. Ya.
Baca doa yang biasa-biasa nggak apa-apa. Ibu doanya yang mana aja sih? Boleh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi SAW. Ya. Itu doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW. Intinya selesai makan itu kita berdoa dengan doa tersebut. Kalau dulu di TK itu diajarin apa ya? Saya lupa ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Sebenarnya kata para ulama, doa selesai makan itu selagi doanya itu mengandung kebaikan, itu tidak apa-apa untuk diucapkan. Akan tetapi namanya doa itu kan harus berdasarkan riwayat ya. Ada riwayatnya, maka yang paling utama itu mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling umum dan sering diucapkan oleh Nabi SAW itu yang itu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa yang sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita disuruh untuk berdoa selesai makan, Bu? Karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah makanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena banyak orang-orang di luar sana mereka tidak mendapatkan makanan seperti yang kita makan. Ya. Mereka tidak mendapatkan makanan seperti yang kita makan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita memuji Allah atas anugerah makanan, rizki makanan yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, Bu, setelah kita merasakan pandemi itu seperti apa, sekarang Allah memudahkan kita kembali untuk bisa makan dengan nyaman, mencari makanan dengan tenang, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Orang itu akan tahu betapa pentingnya satu nikmat kalau dia sudah diuji dengan musibah. Betul tidak? Kalau diuji dengan satu musibah, ya, dia akan tahu betapa pentingnya sebuah nikmat itu kalau sudah diuji dengan satu musibah. Baik. Ya. Dia akan tahu betapa pentingnya satu nikmat itu kalau sudah diuji dengan musibah. Nah, ketika kita sudah merasakan ternyata musibah tersebut menjadikan kita bisa memikirkan betapa agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka banyak-banyak bersyukur. Bayangkan kemarin pas waktu kita dilakukan lockdown itu susah cari makan. Jangankan cari makan, Bu, cari masker aja mahal. Saya itu beli masker termahal itu pas waktu kemarin itu pandemi. Masker yang biasa saya beli untuk naik sepeda motor harganya 13.000. Hari itu tiba-tiba harganya sampai 100-200 ribu. Mau nggak mau saya beli karena butuh sekali. Ya. Apalagi qadarullah pada waktu itu tuh mau ngantar anak ke dokter, tidak ada masker. Akhirnya kita cari masker yang sudah dipakai lama, kita pakai. Saking nikmatnya itu luar biasa. Kita diberikan kemudahan seperti ini sekarang itu, kita baru tahu sadar, ya Allah nikmatnya. Ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian ya, ketika Allah Ta'ala memberikan kita nikmat makan, bersyukur kepada Allah. Mau banyak mau sedikit, ya bersyukur sama Allah. Ya, karena itu merupakan anugerah yang luar biasa. Ibu kalau lihat kondisi orang-orang di Afrika itu, ya Allah kasihan, gizi buruk. Jangankan mereka itu mau mencari makanan, Bu, ya. Jangankan mau mencari makanan.
untuk mencari air yang mereka minum saja mereka tidak dapatkan. Makanya di sana angka gizi buruk itu sangat tinggi sekali. Di daerah-daerah Afrika, terutama di Afrika Tengah, Afrika Selatan itu banyak daerah-daerah yang terdampak gizi buruk, tulangnya kelihatan, tidak ada daging sedikit pun. Subhanallah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walhamdulillah, kita ini kalau ingin makan sego pecel ada yang jual, yang penting ada uangnya aja. Kalau nggak ada uangnya kan, ya kalau sudah kenal bisa ngutang dulu. Sekarang masih laku nggak ya beli nasi dengan beras itu? Beli barang dengan beras, kan dulu ada sistem barter kan? Sekarang sudah nggak ada ya? Dulu itu zaman dulu kan ada itu. Saya masih merasakan itu, apalagi zaman ibu-ibu dulu. Zaman saya masih kecil tuh saya masih suka disuruh untuk belanja pakai beras. Jadi bawa beras 1 kilo untuk beli mie, beli telur. Ya. Beli mie, beli telur, pokoknya beli yang harga 1 kilo gitu loh. Sekarang kayaknya sudah tidak ada seperti itu ya. Sistem barter seperti itu. Baik. Yang kedua ini berkaitan dengan orang yang memberikan kita makan. Apa itu? Mendoakan orang yang menjamu kita makan. Tuan rumah maksudnya ini. Tuan rumah atau sahibul hajat. Kenapa kita disuruh mendoakan mereka? Sebagai bentuk kita berterima kasih kepada orang yang memberikan kita makan. Dan kalau kita sudah berterima kasih kepada mereka, maka Allah telah menganggap kita telah bersyukur. Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Yang tidak bersyukur kepada manusia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi berterima kasih sama manusia. Ya. Berterima kasihlah kepada manusia. Gimana cara kita berterima kasih kepada manusia? Tidak perlu harus mengembalikan itu, tetapi cukup dengan kita mendoakan mereka. Mana doanya? Nah, kata Nabi SAW, ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita mengatakan Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Ya. Itu di antara doanya itu yang pertama. Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Atau doa yang berikutnya Nabi SAW mengatakan akala ta'amakumul abrar. Semoga orang-orang yang baik yang memakan makanan kamu. Wa shallat alaikumul malaikah, dan semoga malaikat mendoakan kamu dengan mendapatkan rahmat. Wa aftara indakumus shaimun, dan orang-orang yang berpuasa berbuka di sisimu. Itu di antara doanya, Bu. Nanti bisa dilihat di bukunya. Ya, kalau ada bukunya di situ. Akala ta'amukumul abrar wa shallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Ya. Ini di antara doanya. Tapi kalau ibu tidak bisa apa doa ini, maka ibu berdoa dengan doa tadi. Allahumma at'im man at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberikan aku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang memberikan aku minum. Ya. Dan berikanlah minum kepada orang yang memberikan aku minum. Nah, itu di antara doa yang paling pendek, Bu. Ya. Saya ulangi ya. Catat aja, Bu. Pakai huruf Latin. Catat. Allahumma. Sudah. Allahumma
Ya. Sudah Bu? Allahumma at'im. Allahumma at'im. Allahumma at'im man at'amana. Allahumma at'im man at'amana. Amanah, amani boleh, sama aja. Amani itu untuk satu orang, amanah itu untuk banyak orang. Allahumma at'im man at'amani. Allahumma at'im man at'amana boleh. Karena kalau bilang amanah itu sudah mencakup satu orang, seperti kami berdiri di sini. Padahal yang berdiri berapa orang? Satu orang. Kayak MC suka ngomong kan, berdirinya kami di sini, ya toh? Padahal yang berdiri satu orang, tetapi mengucapkan kami itu sebagai bentuk pengagungan untuk dirinya. Sama dengan doa ini. Allahumma at'im man at'amana. Sudah Bu? Allahumma at'im man at'amana wasfi man saqona. Wasfi man saqona. Wasfi man saqona. Saya ulangi ya. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Ya. Ya. Saya ulangi ya. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqon. Baik, itu doanya. Ya. Baik. Kemudian ada berikutnya. Ada yang ketiga, mencuci mulut dan berkumur-kumur setelah makan. Di sini mencuci mulut itu maksudnya bisa dengan air, bisa dengan bisa dengan, biasanya kalau berkumur-kumur ya cuci mulut orang sini ya dengan buah. Tapi yang dimaksud di sini itu lebih ke arah mencuci mulut dengan air. Artinya berkumur-kumur, menyelesaikan menghilangkan bekas-bekas itu. Ya. Baik. Sudah Bu? Berikutnya yang keempat, tahlilul asnan, membersihkan gigi. Membersihkan gigi setelah makan. Ya, apa ya, dengan sikat gigi kah?
ya, atau dengan siwak. Tapi di sini disebutkan siwak itu ada poin tersendiri nantinya. Disebutkan ada poin tersendiri siwak itu. Ya. Ya. Tapi dia lebih condong ke membersihkan gigi dengan pasta gigi. Kemudian berikutnya yang kelima, ghuslul yadain, mencuci tangan. Nah, setelah kita menjilat-jilat tangannya baru dicuci, Bu. Setelah menjilat-jilat baru dicuci. Tapi biasanya orang sekarang itu tuh cuci tangannya bukan pakai air, tisu basah. Ya. Tisu basah sama setelah itu pakai hand sanitizer. Luar biasa orang sekarang ini. Ya, menerapkan pola hidup sehat dengan hand sanitizer. Padahal hand sanitizer, emang hand sanitizer tuh kalau dimakan gak apa-apa tak? Ya, Pak. Gimana rasanya hand sanitizer tuh, Bu? Ada pahit-pahitnya? Ya, di sini lebih ke arah mencuci tangan itu kalau bisa dengan sabun. Ya, cuci tangan itu dengan sabun. Berikutnya bersiwak. Nah, ini dia. Siwak. Bagus siwak itu. Ya. Siwak. Kemudian yang ketujuh, ya, disebutkan di sini, adamu itolatil julus pada ta'am. Jangan duduk terlalu lama setelah makan. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 53, fa idza ta'imtum fantashiru, apabila kamu selesai makan maka keluarlah. Ya. Ini maksudnya, Bu, tolong dipahami ya. Maksudnya ini jangan berlama-lama setelah makan itu kalau jenengan pergi makan ke rumah orang. Sebagai pernikahan yang itu gratis ya. Gratis itu kan. Karena kita nginep di hotel itu, istri itu kan suka bilang, kalau banyak ngambilnya nggak habis katanya. Padahal sebenarnya nggak banyak, cuma saya ngambilnya itu variannya banyak, cuma jumlahnya sedikit-sedikit gitu loh. Ya, terus tak kasih tahu, coba lihat yang lain dulu, yang mereka nginep-nginep di sini itu orang-orang kaya semua, makannya roti itu tinggi-tinggi mereka ngambil tuh. Ya kan pada dasarnya prinsipnya itu kan mereka itu kan tidak mau rugi dengan mereka sudah bayar mahal-mahal, terus gak dimanfaatkan gitu loh. Ya, apalagi ini yang gratis. Ya, kadang risol masuk tas itu. Ya, ini masuk tas sama ibu-ibunya itu, Masya Allah. Ya, biasanya disuruh bungkus sama petugasnya, bungkus baksonya dimasukin tas, dibawa pulang. Ini kalau kita adatnya makan di rumah orang, jangan terlalu lama duduknya. Tetapi kalau di rumah sendiri ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ke-8, yaitu al-wudu min lahmil ibil. Berwudu kalau makan daging onta. Hanya daging onta disuruh berwudu, adapun daging yang lainnya tidak. Termasuk ibu kalau makan daging buaya tidak perlu berwudu. Ibu pernah makan daging buaya, Bu? Mau makan nggak? Halal loh, Bu. Daging buaya itu halal. Tapi saya tidak makan karena saya takut dimakan duluan. Ini nih berikutnya adabnya nih yang ke-9. Ada muhammi syai'in ma'ah, tak boleh membawa makanan itu
Bungkus makanan kalau dalam tas itu tidak boleh, kecuali kalau tuan rumah yang berikan. Itu beda hal. Kalau tuan rumah memberikan kepada kita, silakan dibawa pulang. Tapi kalau kita tidak diberikan, maka jangan dibawa pulang. Karena itu bukan termasuk adab. Itu menurunkan adab kita di hadapan orang lain. Terakhir dari adab selesai makan, yaitu tidak langsung tidur selesai makan. Ya, jangan tidur selesai makan, tapi disunnahkan untuk kita berjalan dulu untuk menurunkan isi perut dulu. Setelah itu baru kita tidur. Karena tertidur dalam kondisi kenyang itu menyebabkan kita itu tidak bisa bangun. Apalagi kalau malam, itu bisa menyebabkan kita sulit untuk bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dengan demikian kita selesai dari adab yang berkaitan dengan selesai makan. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya libur ya. Ya, kita lanjut dari lebaran. Kita masih berkaitan dengan adab makan, yaitu adab yang berkaitan dengan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita makan. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau bertanya Ibu, kami persilakan. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Iya, tapi kan jangan tidur dulu selesai makan. Gini loh Bu, kalau sebenarnya anjuran makan berat setelah tarawih itu bukan anjuran yang sifatnya itu dari sunnah Nabi, tidak. Ya tidak. Jadi kita kalau mau makan selesai sholat maghrib gak apa-apa. Tetapi sebaiknya itu jangan terlalu banyak. Itu akan menjadikan kita malas untuk sholat nanti. Tetapi kalau ibu dan tipe orang yang kalau setiap puasa makannya selesai taraweh, tidak ada masalah. Tapi sangat dianjurkan itu setelah makan itu 1 jam atau setengah jam setelah itu tuh jalan dulu, baru setelah itu tidur. Insya Allah dengan demikian kita akan dibangunkan sama Allah, gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir, kita akan dibangunkan sama Allah Taala. Ya, kalau memang sulit untuk bangun, kalau bisa pasang alarm 10 gitu loh. Tapi kayaknya kalau di bulan Ramadan ya banyak yang membangunkan kita kok. Nanti bentar lagi ada orang-orang keliling sahur. Ya. Insyaallah demikian. Meskipun sebenarnya ya perkara tersebut kurang tepat sebenarnya ya membangunkan orang sahur gitu. Cuma mungkin karena ini sebagai bentuk kesenangan dari kaum muslimin mendapati bulan Ramadan. Kalau membangunkan sahurnya dengan biasa-biasa saja nggak apa-apa. Kalau di tempat saya Bu, tahu sahurnya pakai apa? Pakai mic, pakai apa? Kemudian dangdutan. Nggak tahu kalau di sini ya. Saya belum temukan soalnya. Dangdutan itu. Ya. Jadi jadi sahur itu ditaruh di atas gerobak, diderek. Nanti dangdutan pindah dari satu tempat ke tempat itu dangdutannya. Sampai datang waktu subuh. Setelah waktu subuh tidur mereka. Nggak ibadah sama Allah. Kan repot itu. Intinya ketika puasa itu ibu yang paling tahu kondisinya. Bisa dipahami ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Kenapa Bu? Gimana? Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya dari hadis ini berwudu setelah makan daging unta dan tidak berwudu setelah makan daging kambing. Perbedaan antara dua binatang ini apa? Itu yang saya sampai saat ini belum dapati dari penjelasan para ulama itu. Kenapa kok Nabi menyuruh kita berwudu setelah makan daging unta tapi daging kambing atau daging lain tidak? Itu yang sampai saat ini para ulama belum bisa menjelaskan masalah itu. Air kencingnya. Iya.
Yang jadi pertanyaan besar sekarang dari kalangan para ulama itu, kenapa Nabi kalau masalah daging unta disuruh untuk berwudu, tapi daging lain tidak berwudu? Sampai hari ini hampir belum saya dapati penjelasan para ulama tentang kenapa Nabi menyuruh melakukan dua hal yang berbeda pada binatang-binatang tersebut. Nah, disinilah kata para ulama, kita itu sami'na wa ta'na saja, kita ikuti aja. Dan alhamdulillah di negara kita sepertinya belum ada daging unta ya. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing untuk berwudu sesuai makan daging. Gitu Bu. Itu yang wallahualam, saya sampai saat ini saya tidak tahu. Mungkin bisa tanyakan ke ustaz lain nanti. Siapa tahu ustaz lain itu ada ilmu dalam masalah. Sampai saat ini saya belum tahu dari sisi penjelasan para ulama itu. Kalau misalkan ibu bertanya nanti sama ustadz yang lain ada jawabannya, kapan-kapan kalau ketemu tolong kasih saya ilmunya supaya saya bisa dapat ilmu juga. Ya. Bukan satu celaan kok, jamaah ngajarin ustadznya itu bukan satu celaan. Itu bukan perkara yang buruk. Itu justru perkara yang bagus, kita saling bertukar ilmu. Kadang ada ustadz itu nggak mau belajar dari jamaahnya, salah. Ya, belajar aja dari jamaahnya, nggak apa-apa. Ya. Saya pribadi senang kalau ibu-ibu memberikan masukan, memberikan ilmu kepada saya, nggak apa-apa. Ya, saya sangat senang itu. Karena banyak sekali ilmu agama ini yang belum kita kuasai secara menyeluruh. Saking banyaknya ilmu agama ini belum kita bisa kuasai secara menyeluruh. Banyak kekurangan-kekurangan kita dalam ilmu ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gimana? Makan bayar seikhlasnya. Itu rezeki dari Allah Ta'ala itu. Ya, jadi makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ya, itu sebenarnya kembali kepada yang mengadakan acara itu, apakah dia rugi atau tidak, itu sih sebenarnya. Cuma alangkah lebih baiknya kita membayar sewajarnya. Kalau memang tidak ada harga yang tetap di situ, bayarlah sewajarnya sesuai dengan umumnya kita membayar kalau kita memakan makanan dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, kita pergi ke satu warung, bayarlah seikhlasnya. Kita ambil nasi, ambil lauknya ayam, ambil sambal, ambil sayur. Umumnya kalau kita makan di tempat lain, bayarnya 10.000 juga, bayar segitu, gitu loh. Paham Ibu? Ya, itu kembali kepada penyelenggara warung itu. Apakah dia ada untungnya atau tidak? Mungkin dia ingin beramal. Tetapi kita sebagai pembeli juga bisa beramal. Gimana caranya? Dengan kita memberikan bayaran yang layak. Bersedekah kepada pembeli itu kepada penjual itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu ya? Saya rasa ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita bertemu lagi ba'da Id insyaallah. Ya, kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.